Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak harap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan siap belajar. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita lebih baik berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena semoga kita mendapatkan berkah untuk ilmu hari ini dan dimudahkan ilmu masuk ke dalam otak kita. Oke. Berdoa dan mati masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 2 tentang program linier. Nah, di bab ini materinya itu adalah ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, kita langsung masuk ke dalam materinya aja. Di sini kakak mengharapkan ketika adik-adik mempelajarinya, adik-adik mampu menentukan daerah penyelesaian ketidaksamaan linier dua variabel dan adik-adik pun mampu menggambarkan grafik dari sistem ketidaksamaan linier dua variabel yang diketahui. Terus di sini ada ketidaksamaan linier dua variabel bentuk umumnya. Nah, kenapa disebut ketidaksamaan? Karena di sini ada tanda ketidaksamaan, yaitu tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, ini 4 tanda ini merupakan tanda ketidaksamaan linier dua variabel. Ketidaksamaan maksud kakak. Terus ini ada 2 variabel. Nah, di sini ada 2 buah variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, di sini A ini adalah koefisien dari X dan B ini adalah koefisien dari Y. Sedangkan C merupakan konstanta. Nah, di sini ada persoalan atau permasalahan yang harus kita pecahkan. Manakah di antara ketidaksamaan berikut yang merupakan ketidaksamaan linier dua variabel? Yang pertama adalah 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 7. Nah, ini merupakan ketidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena polanya mirip dengan yang ada di bentuk umum kedua. Di sini ada 2 buah variabel x dan y. Dan di sini ada 2 merupakan koefisien dari x dan 5 merupakan koefisien dari y. Lebih dari sama dengan 7. 7 ini adalah konstanta. Terus nomor 2, apakah ini juga merupakan ketidaksamaan linier dua variabel? Jawabannya ya. Ini juga merupakan ketidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena di sini polanya mirip dengan yang ada di bentuk umum yang ketiga, yaitu A-nya diganti dengan 4, B-nya diganti dengan negatif 1, dan C-nya adalah 9. Terus yang nomor 3 yaitu X lebih dari sama dengan 11. Nah, di sini apakah ini juga merupakan ketidaksamaan linier dua variabel? Jawabannya salah. Nah, di sini ini dia juga merupakan ketidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena dia dituliskan adalah seperti ini. Dia sebenarnya ada variabel y, tetapi karena koefisiennya 0, makanya tidak dituliskan. Nah, makanya yang dituliskan hanya x lebih dari sama dengan 11. Nah, terus nomor 4 adalah ini, y kurang dari 4. Ini juga merupakan ketidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena sebenarnya ketika ini yang nomor 3 itu y-nya yang 0, sedangkan nomor 4 ini adalah x-nya yang koefisiennya 0. Sehingga biar dituliskan menjadi seperti ini. 0x ditambah y kurang dari 4. Nah, ini sudah mirip dengan pola di bentuk umum nih. Sama bentuknya. Terus yang nomor 5 adalah 2x kuadrat kurang 6y lebih dari 3. Nah, ini apakah ini juga merupakan ketidaksamaan linier dua variabel? Jawabannya ya. Ini tidak merupakan ketidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena ada x kuadrat. Di sini ada linier. Linier berarti garis lurus, sedangkan x kuadrat kalau digambarkan itu bukan garis lurus. Terus yang nomor 6 ada 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini apakah ini juga merupakan ketidaksamaan linier dua variabel? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini ada perkalian 2 buah variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini, yaitu 3x tambah 5 kurang dari sama dengan 6y tambah 1. Nah, kita bisa rubah bentuknya ini dengan memindah ruaskan 6y dan 5-nya. Nah, di sini 6y-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan 5-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. 6y dipindah ruaskan ke sebelah kiri akan menjadi negatif 6y. Positif 5 dipindah ruaskan menjadi ke sebelah kanan akan menjadi
negatif 5, sehingga B dituliskan menjadi seperti ini, 3x dikurang 6y kurang dari sama dengan 1 kurang 5. 1 kurang 5 berapa? Negatif 4, jadinya 3x kurang 6y kurang dari sama dengan 4, negatif 4. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu menentukan daerah penyelesaian persamaan linier dua variabel. Ada contoh soal seperti ini. Nah, tentukan daerah penyelesaian persamaan dari 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, caranya pertama-tama kita perlu menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Untuk persamaan garis 3x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, tanda pertidaksamaan ini kita rubah menjadi sama dengan, agar bisa dihitung gitu, untuk mencari titik potong sumbu x-nya dan sumbu y. Nah, ini ingat bahwa bila ingin mencari titik potong sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Bila ingin mencari titik potong sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. Kakak ulangi, bila ingin mencari titik potong sumbu x, berarti y-nya 0. Bila ingin mencari titik potong sumbu y, berarti x-nya 0. Oke, di sini kita buat tabel dulu seperti ini supaya memudahkan. Terus selanjutnya kakak ingin mencari titik potong sumbu y terlebih dahulu. Nah, di sini bila kita ingin mencari titik potong sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. Jadinya 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 6. Tersisa 2y sama dengan 6. 2 dipindah ruaskan menjadi 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti di sini adalah 3. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencari titik potong sumbu x. Berarti y-nya sama dengan 0. Nah, sudah jadi ini 3x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6. Tersisa 3x sama dengan 6. 3 dipindah ruaskan akan menjadi 6/3, yaitu 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, berarti di sini adalah 2. Nah, kita telah mendapat titik potongnya, koordinat atau koordinatnya. Nah, di sini ini x, y, membacanya dari atas ke bawah. Berarti di sini 0, 3 berarti 0,3. 0,3. Oke, nah di sini 2, 0 berarti 2,0. 2,0. Nah, dah. Oke, selanjutnya kita buat grafik seperti ini. Nah, di sini kan 0,3 berarti x-nya 0, y-nya 3. Nah, terus ini 2,0 berarti x-nya 2, y-nya 0. Nah, di sini. Lalu kita buat garis dari titik sini menjadi menuju ke titik yang ada di sini. Nah, jadinya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah garis dari 3x ditambah 2y sama dengan 6. Terus selanjutnya, untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita melakukan uji titik, yaitu memasukkan 0,0 ke dalam ini persamaan garisnya, yang ini persamaannya. Nah, di sini 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Kita masukkan 0,0-nya menjadi 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih dari sama dengan 6. Jadinya 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 6. Lalu sini 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, itu kan salah pernyataannya. Berarti ini daerah yang meliputi 0,0 ini adalah daerah yang bukan penyelesaian persamaan linier dua variabelnya. Nah, titik 0,0 ini mewakili seluruh yang berada di sini, yang di bawah di bawah garis ini. Nah, titik 0,0 ini mewakili seluruh yang titik ada di bawah kiri garis ini. Nah, berarti daerah penyelesaiannya ada di seberangnya, yaitu di sebelah kanan garis. Karena 0 itu salah pernyataannya. 0 kan harusnya kurang dari sama dengan 6. Karena berhubung pernyataannya salah, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis. Yang kakak arsir itu adalah bukan daerah penyelesaian. Kenapa yang diarsir bukan daerah penyelesaian? Jawabannya akan kalian ketahui di contoh yang kedua. Nah,
Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berlawanan dari titik 0,0. Oke. Selanjutnya masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini tentukan daerah penyelesaian persamaan 4x tambah 2y kurang dari sama dengan 8 dan x lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita masuk ke sini. Pertama-tama ingat kita tentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y dulu. Untuk persamaan garis 4x tambah 2y sama dengan 8. Jadi tanda ketidaksamaannya ini kita ganti dengan sama dengan. Nah, terus kita buat tabel seperti ini. Lalu kakak ingin mencari titik potong sumbu y terlebih dahulu. Berarti x-nya sama dengan 0. Lalu 4 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 8. 4 kali 0, 0, tersisa 2y sama dengan 8. 2 dipindah ruaskan, berarti tersisa 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti yang ada di sini adalah 4. Nah, terus selanjutnya kakak ingin mencari titik potong sumbu x. Nah, biar mencari titik potong sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Nah, jadi 4x tambah 2 dikali 0 sama dengan 8. Tersisa 4x sama dengan 8. 4 dipindah ruaskan, jadinya 8 bagi 4 adalah 2. Berarti ada di sini adalah 2. Nah, x, y dari atas ke bawah berarti 0,4. 0,4. Lalu selanjutnya 2,0 berarti 2,0. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafiknya karena kita telah mengetahui koordinatnya. Nah, di sini kan tadi 0,4 berarti x-nya 0, y-nya 4. Di sini letaknya. Lalu di sini 2,0 berarti x-nya 2, y-nya 0. Nah, lalu titik-titik ini kita hubungkan dengan garis. Nah, ini adalah garis yang didapat atau kita tarik garis lurus dari koordinat 0,4 dan 2,0. Ini adalah garisnya. Setelah dapat garisnya, maka kita akan menguji atau mencari daerah penyelesaiannya dengan menguji titik 0,0 di sini. Terus, nah, jadi x-nya diganti dengan 0, y-nya diganti dengan 0. Lalu 4 dikali 0 tambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 8. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. Jadi 0 kurang dari sama dengan 8. Jawabannya benar. Berarti pernyataan ini benar. Nah, karena pernyataan ini benar, berarti daerah penyelesaiannya yang adalah yang meliputi daerah 0, artinya berada di sebelah kiri bawah garis di sini. Nah, karena titik 0,0 di sini dan pernyataan ini benar, berarti daerah penyelesaiannya berada di sini. Nah, karena itulah, jadi yang diarsir adalah bukan daerah penyelesaiannya. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena di soal terdapat x lebih dari sama dengan 0. Artinya di x-nya tuh harus positif. Kayak supaya positif berarti harus ke kanan kan? Soalnya kan bila semakin ke kanan x-nya semakin positif. Jadi kita arsir yang di sebelah kirinya. Nah, terus ada lagi y lebih dari sama dengan 0. Berarti y-nya harus positif. Nah, bila ingin positif berarti y-nya selalu semakin ke atas kan? Berarti yang di bawah ini kita arsir. Nah, jadi tersisa yang ada di tengah ini, yang kosong putih bersih ini. Nah, yang putih bersih inilah dinamakan daerah penyelesaian. Nah, inilah kenapa kakak mengarsir yang bagian yang bukan daerah penyelesaian. Kenapa? Karena bila kita mengarsir daerah yang di daerah penyelesaian, maka nanti kalian bingung yang mana daerah penyelesaiannya. Jadi ini untuk mempermudah kalian. Nah, sudah selesai. Kita telah mendapatkan daerah penyelesaian dari pertiksamaan linier 2 variabel. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada hari ini, untuk mencari daerah penyelesaian pertiksamaan linier 2 variabel, kita perlu menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Lalu bila kita ingin mencari titik potong sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0.
Dan bila ingin mencari titik potong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Terus kita gambar garis dari koordinat titik yang baru kita dapatkan tadi. Lalu setelah itu kita cari daerah penyelesaiannya dengan memasukkan uji coba titik 0,0. Apabila hasil dari uji coba titik itu benar, maka daerah yang meliputi titik 0,0 merupakan daerah penyelesaiannya. Tapi apabila uji coba titik itu salah, maka daerah yang berseberangan dari 0,0 itulah daerah penyelesaiannya. Nah, ini adalah contoh latihan soal yang telah kakak buat. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari negatif 3x dikurang 4y lebih dari 12. Lalu nomor 2, negatif 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0. Terus nomor 3, 4x ditambah 7y kurang dari 14, lalu y lebih dari sama dengan 0. Terus nomor 4, yang terakhir, 6x ditambah 5y lebih dari sama dengan 11, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, semoga yang telah kakak sampaikan masuk ke dalam otak kalian dan mendapatkan menjadi berkah. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.